Halo semua, masih di channel Langit Geo. Kali ini kita membahas materi Geografi SMA kelas 12 mengenai interaksi desa dan kota. Sesuai dengan KD 3.2, menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Dan KD 4.2, membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kita diharapkan mampu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses interaksi antar wilayah. Nah, yang pertama, apa itu interaksi? Jadi, interaksi antar wilayah adalah bicara tentang hubungan timbal balik antar wilayah. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap wilayah pasti akan mengadakan hubungan dengan wilayah lain. Hal ini terjadi karena setiap wilayah memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan, sehingga tiap-tiap wilayah akan mengadakan interaksi untuk melengkapi kekurangannya masing-masing. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi, seperti yang dikemukakan oleh Edward Ullmann, ada 3 hal. Yang pertama, regional complementarity, yang kedua, intervening opportunity, dan yang ketiga, spatial transfer ability. Baik, langsung saja kita lihat yang pertama, yaitu regional complementarity. Regional complementarity artinya adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Menurut Edward Ullmann, setiap wilayah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga tidak ada wilayah yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Artinya, setiap wilayah ada surplus akan terhadap suatu sumber daya alam, namun di satu sisi dia juga minus terhadap salah satu sumber daya alam. Misalnya seperti ini, kita anggap ada wilayah A surplus akan sumber daya alam X, tetapi defisit akan sumber daya alam Y. Sementara di sisi lain ada wilayah B yang surplus akan sumber daya alam Y, namun defisit akan sumber daya alam X. Maka menurut Edward Ullmann, secara alamiah, maka antara wilayah A dan B ini akan melakukan interaksi, yang mana interaksi ini yang dia sebut sebagai regional complementarity, yaitu interaksi yang terjadi karena ada wilayah yang berusaha saling melengkapi kekurangannya masing-masing. Sedangkan yang kedua, menurut Edward Ullmann, faktor yang berpengaruh kepada interaksi adalah intervening opportunity, yaitu adanya kesempatan atau berintervensi atau gangguan ataupun campur tangan. Nah, bentuk dari intervensi ini, kata Edward Ullmann, ada 2. Yang pertama, karena munculnya wilayah lain. Misalnya seperti ini. Seperti yang kita katakan di awal, wilayah A surplus akan sumber daya alam X, namun defisit akan sumber daya alam Y. Sebaliknya, wilayah B surplus akan sumber daya alam Y, namun defisit akan sumber daya alam X. Sehingga kedua wilayah ini mengadakan interaksi yang dikenal dengan regional complementarity. Namun kemudian antara wilayah A dan wilayah B tumbuh wilayah-wilayah baru, misalkan adalah wilayah C, yang mana wilayah C ini dari segi jarak bisa kita katakan dekat kepada A dan juga dekat kepada B, karena wilayah C tumbuh sebagai akibat adanya interaksi antara A dan B, sehingga wilayah C mendapatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh X dan juga memiliki sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah Y. Maka akibatnya adalah A dan B ini akan berinteraksi kepada C. Wilayah A akan berinteraksi kepada C untuk mendapatkan sumber daya alam, yaitu sumber daya alam Y yang dimiliki oleh B. Sebaliknya begitu juga si B akan berinteraksi kepada C untuk mendapatkan sumber daya alam X yang notabene adalah dimiliki oleh wilayah A. Maka yang terjadi adalah menurut Edward Ullmann, interaksi antara wilayah A dan B ini melemah yang ditandai dengan garis putus-putus. Nah, jadi di sini
Wilayah C adalah sebagai intervensi. Wilayah C mencampuri interaksi yang sudah terjalin sebelumnya antara wilayah A dan wilayah B. A, C interaksi menguat, B dan C juga interaksi menguat, namun perlu diingat A dan B interaksi melemah. Kemudian intervening opportunity yang kedua karena munculnya barang substitusi. Misalnya seperti ini. Tadi kita katakan wilayah A surplus akan sumber daya alam X. Kita anggap sumber daya alam X itu adalah perikanan laut. Berarti asumsi kita wilayah A ini berada di daerah dekat dengan pantai. Sedangkan wilayah B defisit sumber daya alam X tersebut. Artinya wilayah B tidak memiliki sumber daya alam perikanan laut. Kita asumsikan wilayah B ini berada di daerah pegunungan. Maka yang terjadi selama ini adalah wilayah B akan sangat bergantung kepada wilayah A terkait pasokan atau suplai ikan dari wilayah A terhadap wilayah B. Bagaimana kondisi ketersediaan ikan di wilayah B akan sangat bergantung dari wilayah A. Sehingga dalam hal ini boleh kita katakan wilayah B menjadi tidak mandiri, wilayah B menjadi sangat bergantung kepada wilayah A. Nah, padahal sesungguhnya setiap wilayah berusaha menghindari ketergantungan terhadap wilayah lain. Maka dalam hal ini wilayah B akan berusaha menemukan barang substitusinya. Nah, maka di wilayah B mulai dikembangkan sektor kegiatan perikanan darat. Begitu juga peternakan dikembangkan untuk menghasilkan daging, susu, dan telur yang memiliki manfaat yang sama seperti yang dimiliki oleh perikanan laut sebagai sumber protein. Nah, maka dalam hal ini interaksi A dan B akan melemah. Interaksi A dan B ditandai dengan adanya garis putus-putus. Itu karena salah satu wilayah, yaitu wilayah B, telah menemukan barang pengganti atas barang yang selama ini dia impor dari wilayah A. Namun perlu diingat bahwa syarat untuk sebuah barang pengganti itu adalah maka barang pengganti itu haruslah ditemukan atau diciptakan di dalam wilayahnya sendiri. Kalau ditemukan dari wilayah lain, maka itu bukan intervensi, namun akan tetap regional complementarity. Nah, itulah yang terjadi pada intervening opportunity, yaitu yang pertama karena munculnya wilayah lain, dan yang kedua karena munculnya barang substitusi. Kemudian yang ketiga, menurut Edward Ullmann yang berpengaruh kepada interaksi adalah spatial transfer ability, yaitu adanya kemampuan untuk berpindah dalam ruang atau kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal interaksi, kata Edward Ullmann, ada 3 hal yang berpindah, yaitu yang pertama orang, sehingga terjadilah mobilitas penduduk, perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua perpindahan barang, dan yang ketiga perpindahan pengetahuan. Kemampuan orang, barang, dan pengetahuan untuk berpindah, kata Edward Ullmann, masih akan dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah jarak antar wilayah. Semakin dekat jarak, maka ability untuk berpindah akan semakin hebat dan interaksi akan semakin kuat. Sebaliknya, bila jarak jauh, maka interaksi akan melemah. Kemudian yang kedua adalah keterjangkauan atau aksesibilitas. Hal ini akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Dua wilayah yang sarana dan prasarana transportasinya lengkap dan memadai, maka akan memungkinkan terjadinya interaksi yang kuat. Namun sebaliknya, bila sarana dan prasarananya sangat kurang, maka ability, kemampuan untuk berpindah, akan melemah. Lalu yang ketiga adalah biaya transportasi atau biaya angkut pada orang maupun barang. Bila biaya angkut bisa ditekan serendah-rendahnya, maka ability akan meningkat. Namun sebaliknya, bila biaya angkut menjadi mahal, maka ability, kemampuan untuk berpindah akan semakin lemah. Nah, jadi apakah interaksi itu akan menguat atau melemah pada spatial transfer ability akan ditentukan oleh 3 hal: jarak, keterjangkauan, dan biaya transportasi. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat belajar, mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu.